Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Dan lebih lagi supaya kita juga bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan, rahmat, anugerah, dan segala berkat Tuhan, dan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sambilkan dari Roma 10 ayat 17. Saya bacakan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Jadi bukan dari yang dilihat. Kadang orang lebih mengandalkan apa yang dilihat. Sebelum melihat, belum bisa percaya. Tetapi Alkitab mengatakan iman timbul justru dari pendengaran. Tapi pendengaran oleh firman Kristus. Semakin kita mendengarkan firman Kristus, firman Tuhan, maka iman kita akan semakin teguh dan kuat. Semakin kurang mendengarkan firman Tuhan, ya berarti imannya juga kurang kuat. Dikatakan iman timbul dari pendengaran, tapi jangan salah juga bahwa iman juga bisa runtuh karena pendengaran. Kalau yang didengar bukan firman Kristus. Dengarnya tiap hari berita-berita yang menakutkan. Berita-berita negatif. Berita-berita tentang kehancuran. Tentang prediksi hal yang negatif. Mulai dari ekonomi yang terpuruk dan sebagainya. Lama-lama imannya jadi runtuh, nggak jadi kuat. Sebaliknya, walaupun dunia memberitakan yang negatif tentang kemungkinan-kemungkinan buruk, keadaan yang tidak menentu, tetapi kalau kita terus mendengar firman Kristus, firman Tuhan terus yang kita dengar, maka kita bisa tetap teguh, kita bisa tetap berdiri walaupun kondisi dunia mungkin tidak semakin baik, tetapi firman Tuhan inilah yang membuat kita punya iman sehingga kita tidak tergoyahkan oleh keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita, Karena itu ayo buka telinga kita, dengarkan firman-Nya. Nah, bagaimana maksudnya mendengarkan firman? Kan aku cuma datang ibadah seminggu sekali misalnya. Saya mau beritahu saudara, mendengar firman tidak hanya melalui ibadah minggu di gereja. Bisa juga loh firman itu dengar melalui ketika saudara nyetel radio, atau mungkin sedang menonton televisi, atau mungkin sedang buka media sosial, ada firman di sana, internetan ada firman di sana, bisa juga. Tetapi yang paling sederhana dan simpel saudara bisa membangun iman dengan saudara membaca Alkitab saudara. Buka Alkitabmu, baca, renungkan, itu pun akan menimbulkan iman. Saran saya ketika membaca lebih baik dengan bersuara supaya telinga ikut mendengar. Bukan berarti membaca dalam hati nggak boleh boleh-boleh saja. Tetapi kalau bersuara ada keuntungan lebih, itu telinga kita ikut mendengar. Bukankah Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran?
Kalau kita terbiasa mendengarkan firman dan firman dan firman, maka iman kita akan semakin teguh dan dikuatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, mungkin keadaan tidak sedang baik-baik. Kondisimu mungkin bukan sedang dalam kondisi yang terbaik. Mungkin kau sedang ada banyak pergumulan, ada masalah, mungkin sedang sakit, mungkin kau sedang banyak beban dalam hidupmu. Ya, kalau engkau melihatnya kepada masalah dan masalah dan masalah, yang terjadi bukan makin kuat, makin lemah kita, ya kan? Kondisi dunia yang tidak menentu, perekonomian yang tidak semakin jelas kondisinya. Ya, kalau melihat berita-berita yang negatif terus, maka yang ada ikut jadi khawatir, ikut jadi takut. Nah, coba saudara, baca firman Tuhan, apa janji Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, mulai lebih banyak mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, dengan begitu mau keadaan seperti apa? Kalau firman Tuhan menyatakan A, maka yang firman Tuhan yang akan terjadi. Ingat, keadaan tidak bisa mengubah kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan bisa mengubah keadaan dunia. Ya, kalau ada perbedaan kondisi, firman Tuhan mengatakan diberkati, ya. Tetapi kalau kita melihat kondisi dunia kok malah seakan-akan banyak masalah, saudara imani apa kata firman Tuhan, maka berkat Tuhan itulah yang mengubah keadaan. Setidak-tidaknya hidupmu, bahkan lebih lagi keluargamu, bahkan lebih lagi nanti bisa melalui hidupmu, dunia sekelilingmu bisa mendapatkan perubahan juga. Karena kebenaran firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan yang terjadi dan digenapi dalam hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, beri waktu lebih ya untuk membaca firman Tuhan. Karena telinga kita butuh mendengar firman. Ya, kita nggak bisa membatasi telinga kita ini bisa dengar apa saja. Orang lewat bakso, lewat ting juga dengar juga. Kita nggak pengen dengar pun bisa masuk juga gitu kan. Orang nyetel musik apa ya telinga ikut mendengar. Karena itu lebih banyak lagi imbangi dengan engkau juga membaca firman Tuhan. Supaya suara firman Tuhan itu juga terus masuk ke telinga kita. Karena dengan begitu maka akan timbul iman dan iman kita akan dikuatkan. Jadi seakan-akan kayak persaingan ya, suara-suara negatif, di counter dengan suara firman Tuhan. Ya terus terjadi demikian, tetapi dengan mengimani kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa firman Tuhan. Dan iman kita tentu akan terus diteguhkan dan dikuatkan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bahwa oleh mendengar firman-Mu, iman kami timbul. Dan kami mau lebih dan lebih lagi mendengarkan apa kata firman-Mu Tuhan. Daripada kata dunia yang seringkali justru melemahkan, membuat takut khawatir, membuat orang menjadi kehilangan pengharapan. Tetapi mendengarkan firman-Mu membuat kami diteguhkan, dikuatkan, memiliki pengharapan. Dan lebih lagi dengan firman-Mu, iman kami timbul. Kami percaya ini Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk lebih lagi juga Tuhan. Kami selalu mendengar firman lebih daripada yang lain. Terima kasih, kami bersyukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun kami ya Tuhan. Dijauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.